Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Warni, NPM 1911080382. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS yang diberikan oleh Bunda Yurika Witazora dengan mata kuliah TIBK. Soal yang pertama adalah pengertian teknologi informasi dan inovasi. Jawabannya adalah teknologi informasi adalah berbagai fasilitas yang terdiri dari hardware, software untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas. Dengan inovasi teknologi berbentuk sesuatu yang baru atau merupakan perbaikan penting, baik berupa produk, proses, maupun servis. Hasil inovasi teknologi biasanya muncul dengan beberapa bentuk, seperti penemuan desain, data-data baru, ataupun pengetahuan baru. Dari hasil-hasil tersebut bisa menghasilkan inovasi terbaru. Dan pertanyaan yang kedua adalah perkembangan teknologi informasi dari awal peradaban sampai sekarang. Yang pertama itu penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika. Kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik Amerika, bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif yang pertama dibangun manusia untuk komunikasi global abad ke-20. Tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920. Perkembangan teknologi informasi komunikasi tersebut ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio yang pertama. Kemudian diikuti oleh transmisi audiovisual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940. Komputer elektronik beroperasi pertama kali pada tahun 1943. Oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu pada tahun 1957, telekomunikasi atau komputasi multimedia inilah yang menjadi ciri abad ke-21, sebagaimana abad ke-18 dicirikan oleh revolusi industri. Baik, yang selanjutnya pertanyaan yang ketiga adalah urgensi teknologi informasi dalam BK dan mengapa informasi tersebut mengapa. Jawabannya adalah suatu ide, metode, cara atau barang yang dibuat oleh guru bimbingan dan konseling yang diamati sebagai sesuatu hal yang benar-benar baru digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya, pertanyaan nomor 4 adalah bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap perkembangan bimbingan konseling? Jawabannya adalah pengaruhnya sangat baik karena dalam layanan bimbingan konseling pun masih bisa terjangkau walaupun sistem belajar di rumah dikarenakan sudah ada teknologi informasi yang lebih canggih untuk belajar jarak jauh saat itu, terutama pada anak-anak sekolah, tetapi tetap didampingi oleh orang tua. Dan soal yang nomor 5 adalah dampak positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi informasi dalam bimbingan konseling. Bagaimana cara menghalau dampak negatifnya? Dampak positifnya itu ada 3. Yang pertama, semakin mudah mengakses
dan mendapatkan informasi. Yang kedua, semakin banyak dan mudah sarana untuk mendapatkan layanan konseling. Dan yang ketiga, semakin efektif dalam penggunaan waktu konseling. Negatifnya itu rahasia klien bisa bocor karena kurang adanya penghimbauan yang lebih akurat. Caranya bisa menghalau kasus tersebut adalah kita harus lebih selektif lagi untuk bisa memilih pelayanan menggunakan teknologi informasi tersebut. Dan pertanyaan yang keenam adalah, sebagai konselor, jenis teknologi informasi apa yang penting bagi Anda untuk dikuasai? 5 penguasaan teknologi dan jenis layanan apa yang bisa Anda berikan dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, yang keenam itu ada weblog, chatting, email, short message, dan telepon. Beberapa metode itu dapat dijalankan jika tersedia perangkat berupa HP atau laptop. Nah, itu ada beberapa sarana pendukung yang lain seperti terkoneksinya internet dan adanya handphone tersebut atau layanan informasi untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Dan pertanyaan terakhir itu adalah, apa itu komputer dan apa saja aplikasi dalam komputer yang harus dikuasai oleh konselor? Nah, komputer itu apa sih? Komputer itu adalah suatu elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses, dan sesuai dengan instruksi yang diberikan atau sesuai dengan pemakaian, penyimpanan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Dan apa sih aplikasi komputer yang untuk konselor itu? Seperti software aplikasi bimbingan konseling untuk siswa. Itu terdapat beberapa modul. Yang pertama itu kayak modul admin, modul data siswa, modul perizinan, modul data siswa, masalah siswa atau rekam jejak siswa, asesmen, dan pelanggaran. Itu tadi jawaban dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.